Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad ba'da subuh 11 Zulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan 19 Mei 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Amin, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Al-Isti'dad Liyaumil Akhirah, yaitu agar semangat beramal ibadah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Para jamaah Masjid Al-Amin, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang berkaitan dengan amal ibadah dan semangat dalam beramal ibadah. Bagaimana caranya, apa saja kiat-kiatnya menumbuhkan semangat beramal ibadah. Maka, dan perkara ini penting dikarenakan kita sebagai manusia terkadang lalai, terkadang sibuk atau disibukkan oleh perkara-perkara dunia,
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur, rijalun la tulhihim tijarah wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Para lelaki yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, bayar zakat, dan mengingat hari yang mana berbolak-balik pandangan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 37. Pemahaman dari ayat ini adalah, atau pemahaman balik dari ayat ini adalah bahwa ada orang-orang yang terlalaikan dari salat, ya kuat. Baik. Pemahaman dari ayat tadi, surat apa tadi? An-Nur ayat 37, bahwa ada orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat, lalai kehidupan akhirat gara-gara perniagaan dan juga jual belinya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa terkadang kita lupa, lalai, sehingga turun semangat untuk beramal ibadah. Terlalu tersibukkan dengan perkara dunia. Bahkan bukan hanya sekedar lalai. Kalau lalai mungkin dia masih mengerjakan tetapi terlambat gitu. Ini kadang-kadang benar-benar ditinggalkan, seperti sholat 5 waktu, na'udzubillah, ditinggalkan, atau minimal meninggalkan jamaahnya, atau mengerjakannya di akhir waktu, atau mengerjakannya di luar waktu, atau mengerjakannya kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak dikerjakan karena dunia. Dan Allah sudah sebutkan itu dalam Al-Quran. Orang-orang yang melalaikan salat, salah satu penyebabnya adalah karena mengikuti syahwat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Maka akan ada generasi penerus setelah mereka yang melalaikan salat dan mengikuti syahwat, maka mereka akan kelak menemui ghayy, yaitu wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithut ta'mi, lembah yang dalam neraka jahannam dan baunya busuk. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan bahwa kita bisa saja lalai, bahkan dalam perkara yang sangat teramat penting, yaitu sholat. Apalagi kalau sudah sholat ditinggalkan, maka yang lain-lainnya bisa dipastikan juga dilalaikan. Abul Aliyah rahimahullah, beliau
berkata kepada orang yang meninggalkan sholat dan ingin diambil ilmunya, huwa lima siwaha adya'. Orang guru yang melalaikan sholat, maka tidak pantas diambil ilmunya. Kenapa? Karena lima siwahu adya'. Dia untuk perkara-perkara lain selain sholat lebih melalaikan lagi. Ini sholat, belum lagi nanti sholat qabliyah, ba'diyah, malas. Belum lagi nanti duduk di majelis ilmu, malas. Belum lagi nanti membaca Al-Quran. Bahkan kadang bacaan Al-Quran lama ditinggalkan, ya, padahal di dalam HP-nya dia memiliki beberapa aplikasi, tidak pernah baca Quran sehari-harinya. Dan saya pesan kepada seluruh kaum muslimin agar mempunyai wirid setiap harinya membaca Al-Quran, mempunyai hizib bagian-bagian setiap harinya membaca Al-Quran. Dan ini bukan tugasnya ustadz, kiai saja, tapi seluruh kaum muslimin. Aneh kalau seandainya ada seorang muslim di setiap harinya, terutama di malam hari, saat sepertiga malam terakhir, tidak mengisi dengan bacaan Al-Quran. Ini sungguh aneh, luar biasa. Nah, bagaimana saat malas-malas begitu kita kembali bersemangat untuk membaca Al-Quran? Malas di dalam berzikir, bahkan sampai malasnya zikir setelah sholat pun malas. Kecuali dalam keadaan darurat seperti tadi, kita habis sholat langsung kajian. Ini keadaan yang tidak bisa disamakan dengan keadaan biasa. Ya, keadaan biasa yang lagi tenang, yang tidak ada kegiatan yang mendesak, maka semestinya dia lengkap berzikirnya. Ditambah lagi zikir pagi, kemudian nanti zikir sore. Nah, apabila itu terlalaikan atau malas, maka bagaimana kiatnya? Ini yang kita bahas. Ini yang kita bahas. Duduk di majelis ilmu, terutama setelah Covid, malas, menganggap bahwasanya online sudah mencukupi. Padahal sebagian ulama mengatakan online adalah hanya sebatas pengganti dari yang tidak ada jika dalam keadaan terpaksa. Seperti layaknya tayamum jika tidak sanggup berwudu karena tidak ada air atau tidak bisa memakai air, maka baru dia online. Malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi al-inhimak fi umurid dunia. Inhimak itu leher kita begini-begini. Artinya terlalu berusaha sampai perkara-perkara dunia itu lalai. Di saat sebagian orang ada menikmati hidupnya dengan harta yang dia miliki, yang dia diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menikmati hidupnya beribadah kepada Allah. Seperti misalkan saya beri contoh, di zaman sekarang dipermudah untuk pergi ke tanah suci. Pergi ke tanah suci bisa 3 bulan, bisa diperpanjang 3 kali dan seterusnya. Maka ada sebagian orang-orang yang diluaskan rezekinya, yang perusahaannya sudah jalan, dia mempunyai apartemen, mempunyai rumah di tanah suci. Lebih banyak hidupnya di kota Madinah, berharap mati di kota Madinah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke Indonesia hanya sebentar, 1 hari 2 hari, kemudian sudah selesai urusan perusahaannya, pulang lagi ke tanah suci.
Maka perbandingan antara itu dengan yang tadi, antara langit dan sumur. Ya. Maka perhatikan, ini nasihat agar kita semangat beramal ibadah. Amal ibadah yang sudah lama ditinggalkan, atau amal ibadah yang lama dilupakan, tidak semangat lagi mengerjakannya. Waktu awal-awal mengenal dakwah sunnah, khusyuk salat, bisa lezat berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah sambil menangis di sepertiga malam terakhir, lezat berzikir istighfar di sepertiga malam terakhir. Sekarang sudah lama, sudah menjadi senior pengikut dakwah sunnah, maka lalai ibadahnya, kurang semangat ibadahnya. Dan ingat para ikhwah, yang mengikuti dakwah sunnah, dakwah salaf harus ahli ibadah, terutama dalam keadaan-keadaan yang lapang, sedang mukim, sedang tidak ada safar, sedang di rumah. Harus lebih banyak ibadahnya, harus lebih banyak prestasi ibadahnya, hafalan Qur'annya, bacaan Qur'annya, zikirnya, harus banyak prestasi ibadahnya. Jangan sampai malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyebutkan kiat-kiat agar kita semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dan ibadah di sini macam-macam ya. Ibadah lisan, berzikir terutama. Ibadah yang agung, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan amalan yang paling baik? Wa azkaha 'inda malikikum, paling suci di sisi Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling tinggi meninggikan derajat. Wa afdalu lakum min infaqiz zahab wal wariq, dan lebih afdal bagi kalian daripada bersedekah emas dan perak. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian berjihad, kalian memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian, kalian menang dalam peperangan atau kalian mati syahid. Apa itu amalannya yang lebih daripada 5 perkara tadi? Zikrullah. Orang yang ahli sunnah, pengikut dakwah sunnah, senantiasa lisannya mahir berzikir kepada Allah, terutama beristighfar. Kenapa? Karena perkataan para ulama salaf, "Ajibtu liman halak wa ma'ahun najah." Aku heran ada orang yang binasa, padahal bersamanya ada keselamatan. Apa itu? Al-istighfar. Ini ibadah lisan. Nah, semestinya seperti yang saya katakan tadi, orang yang mengikuti dakwah sunnah, maka banyak ibadahnya, terutama ibadah lisan, berzikir kepada Allah, kemudian membaca Al-Quran. Ini harus terlihat benar-benar prestasinya. Harus khatam setiap bulannya Al-Quran. Jangan sampai di dalam bulan Ramadan saja. Ini Ramadan sudah tidak khatam, apalagi di luar Ramadan. Harus banyak prestasi ibadahnya, terutama di dalam lisan, ibadah yang berkaitan dengan lisan, zikir, membaca Al-Quran, beristighfar, berselawat. Kita
mencegah kaum muslimin dari berselawat yang bid'ah, sambil joget, sambil musikan, tapi tidak menutup ibadah selawat, terutama di hari Jumat. Perbanyak selawat, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, "Idzan aj'alu salati kullaha laka." Kalau begitu wahai Rasulullah, doaku seluruhnya adalah salawat atasmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tukfa hammuk wa yughfar dzambuk." Kalau begitu seluruh hajatmu akan dicukupkan, dosa-dosamu diampuni. Maka orang yang mengikuti dakwah sunnah harus jadi ahli ibadah, terutama saat sendirian di rumah masing-masing, bukan di masjid. Al-mi'yar laisa fil masjid. Yang menjadi ukuran bukan di masjid, tapi di rumah masing-masing. Di masjid cuma ibadah salat wajib saja. Yang lebih utama di rumahnya, maghmur beribadah, rumahnya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan qalbu dan juga amalan lahiriah seperti salat wajib, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha. Semestinya orang-orang ahlu sunnah yang mengikuti dakwah sunnah maka semangat menjadi ahli ibadah, menjadi ahli ibadah di rumah masing-masing. Bahkan sebagaimana sudah katakan di beberapa majelis kedatangan saya kali ini di kota Surabaya, kalau Anda sedang bersedekah di hadapan orang banyak 5.000, maka bersedekahlah 500.000 atau 50.000 ketika sendirian, tidak ada yang melihat. Kalau Anda sholat 2 rakaat di masjid ini, entah ba'diyah, qabliyah, maka sholatlah lebih banyak saat di dalam rumah. Itu lebih menjaga keikhlasan dan menghilangkan ria-ria yang kita kerjakan saat kita kerjakan di hadapan orang banyak. Intinya para ikhwah, jangan sampai ahlu sunnah, pengikut dakwah sunnah tergolong orang yang malas beribadah. Malas beribadah. Yang pertama, kiat agar seseorang semangat beribadah adalah memperbanyak mengingat kematian dan mengingat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak mengingat kematian dan memperbanyak mengingat akan bertemu dengan Allah. Kematian adalah kiamat bagi seorang muslim. Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, "Innakum lataquluna al-qiyamah al-qiyamah, fa innahu man mat qamat qiyamatuhu." Yang artinya kalian sering bercerita tentang kiamat, tetapi sesungguhnya siapa yang meninggal, mulai saat itulah kiamatnya. Kenapa mengingat kematian akan menambah semangat untuk beramal? Karena jawabannya ada beberapa jawaban. Satu, kematian adalah sesuatu yang memutuskan waktu untuk beramal. Sesuatu yang memutuskan waktu untuk beramal. Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin berkata, "Al-maut fasilun baina waqtil amal wa waqtil jaza." Kematian adalah pemisah antara waktu beramal dengan waktu mengambil ganjaran dari amal tersebut. Kalau sudah meninggal, maka tidak akan ada beramal sedikit pun, walau hanya 1 kali sujud di dalam sholat kita. Tidak akan ada sedekah sedikit pun,
walau hanya 1 sen dalam sedekah kita, tidak bisa. Makanya ada ayat yang disebut oleh para ulama sebagai ayatul raj'ah, ayat minta kembali ke dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehingga ketika datang kepada mereka kematian, maka mereka berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku, irji'un, ke dunia. Ngapain? La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh, apapun, walau sekecil apapun. Coba lihat, apakah dikabulkan oleh Allah? Kalla fima taraktu, sebagaimana yang sudah aku tinggalkan ketika aku di dunia. Apa jawab Allah? Kalla, tidak sekali-kali. Gak bisa kembali. Ya, nah, ini sesuatu yang bisa menyemangati kita untuk kembali beramal, yaitu banyak mengingat kematian. Kenapa banyak mengingat kematian? Adalah bisa menyemangati kita, karena setelah mati tidak bisa beramal. Dan cilokonya, kematian tidak berbau. Dan jangan menganggap yang muda-muda masih lama. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, asyabu aktsarul mauti minasyaikh, yang artinya orang yang masih muda kebanyakan lebih banyak mati dibandingkan yang lebih tua. Ingin buktinya? Lihat di masjid sekarang. Ya, lihat di masjid sekarang, yang tua sedikit, berarti yang muda banyak yang meninggal, yang tuanya sedikit. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah, kematian tidak berbau. Perhatikan perkataan Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan, al-maut la yufarriqu baina saghirin wa kabir. Kematian tidak membedakan antara yang kecil dan besar. Baina sahihin wa marid, antara yang sehat dan sakit. Yadkhulul mautu ila al-bait fawajada man kana maridan wa akhara syaban. Yang artinya kematian masuk ke dalam rumah, maka dia mendapati di dalam rumah tersebut ada orang yang tua renta, yang lain ada orang yang sakit, tetapi dia datang kepada orang yang paling sehat di dalam rumah tersebut. Maka jangan dikira bahwasanya yang muda masih lama waktunya. Jangan-jangan yang muda lebih dahulu. Ini kan kita sering lakukan itu. Kita berkunjung ke rumah nenek, ke rumah kakek yang sudah terbaring saja tidak bisa ngapa-ngapain. Jujur di dalam kalbu kita, paling sudah, ya, 4 dino meninggal. Iya, dalam hati kita pasti seperti itu. Ini 4 hari paling selesai ini. Ternyata sebelum 4 hari dia duluan yang meninggal. Hati-hati para ikhwan. Dan tawarannya, kalau sudah mati tidak bisa beramal sama sekali. Tidak bisa beramal sama sekali. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah berkata, tafakkaru ayyuhal insan, fa innaka ala khatar. Berfikirlah wahai manusia, sesungguhnya sebenarnya engkau di dalam bahaya. Li'anna al-maut laisa lana ajalun ma'lum. Karena kematian kita tidak memiliki kapan waktunya datangnya kepada kita. Qad yajlisul insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Ada seseorang duduk di kursi kantornya, di warungnya, di tokonya, dan tidak bisa bangun karena mati. Wa qad yakhrujul insan min baitihi wa la ya'udu ilaihi. Kadang seseorang keluar dari rumahnya dan tidak bisa kembali. Ingat selalu tuh. Ini kalau keluar jangan-jangan mati di tengah jalan.
mati di luar sana. Waqad yanamul insan ala firashi fayuhmalu min firashi ila sariri ghasli. Dan kadang orang tidur, tadi malam kita tidur semua, maka ingat, jangan-jangan ini tidak dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibawa dari kasur kita ke tempat pemandian kita. Fahadhil umur yastawjibu minna an nantahiza al-fursata bit-taubati war-ruju'i ila Allah Subhanahu. Maka perkara-perkara seperti ini mengkonsekuensikan bagi kita untuk senantiasa kembali kepada Allah, bertobat kepadanya, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ayyul mu'minina atyas, orang beriman mana yang paling cerdas? Beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal atyas. Yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Ini yang membuat kita semangat untuk beramal, mengingat kematian. Bagaimana cara mengingat kematian? Silahkan sering-sering mengunjungi orang yang sedang sakit. Silahkan sering-sering mengunjungi orang yang sedang sekarat. Silahkan sering-sering berziarah kubur. Ini sebagian kekeliruan yang mengikuti dakwah sunnah. Para ustadznya mengajari dengan ajaran yang sudah bagus, berziarah kubur, tetapi tidak berziarah kubur yang syirik atau yang bid'ah. Tapi akhirnya jamaahnya sebagian jarang berziarah kubur. Ziarahi kubur. Lihat apa yang akan terjadi di sana. Apa yang dibawa. Kalau lagi main media sosial, nonton, lihat hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Maka niscaya akan semangat untuk beramal ibadah. Karena setelah itu kita tidak akan bisa beramal walau secuil pun. Dan yang paling celaka lagi, kita tidak mengetahui kapan mati, di mana mati, bagaimana kita mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang seseorang yang tidak tahu kapan dia mati. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat esok hari. Seseorang tidak mengetahui di mana dia meninggal. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, nih ketika kita keluar rumah, terutama kalau lagi safar menuju sebuah tempat, Rasulullah SAW bersabda, Innallah idza arada qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Sesungguhnya Allah jika menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan menjadikan untuk hamba tersebut mempunyai hajat, keperluan di tempat tersebut. Bagus kalau seandainya tempat yang kita berhajat di dalamnya adalah masjid, karena kita ingin duduk majelis ilmu. Bagus kalau seandainya tempat yang kita punya hajat di dalamnya adalah kota Madinah, karena kita ingin menziarahi Masjid Nabawi. Atau kota Mekah, karena kita ingin berumrah atau berhaji dan meninggal di sana. Bagaimana kalau seandainya tempat yang dijanjikan oleh Allah, yang kita wafat di dalamnya adalah na'udzubillah tempat-tempat maksiat. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar semangat beramal ibadah, yaitu pendek angan-angan, tidak terlalu panjang. Dan ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Anas bin Malik, beliau bercerita, khattan Nabi SAW khututan, faqala hadzal amal wa hadza ajaluh, wa bainama huwa kadzalik ijja'ul khattul aqrab. Yang artinya Rasulullah SAW membuat garis-garis, dan beliau berkata, ini adalah keinginan manusia, tapi ini adalah
kematiannya, maka dalam keadaan seperti itu datanglah hal-hal yang membuat dia meninggal. Dan ini sudah dijelaskan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para ulama menggambarkan hal tersebut. Lihat ini gambarnya. Ini gambar yang persegi 4. Ini adalah ajal manusia. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggaris dari sini. Ini adalah amalnya. Amal itu maksudnya adalah keinginannya. Ini adalah keinginannya. Jadi keinginannya lewat daripada ajalnya. Maka salah satu yang membuat kita agar semangat beramal ibadah, qasrul amal, pendek angan-angan. Kenapa? Karena akan terputus dengan kematian. Garis-garis kecil ini, inilah keadaan-keadaan yang dihadapi oleh seorang hamba. Sakit, sehat, dan seterusnya. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai menunda-nunda amal. Karena kita tidak tahu hidup pagi ini apakah sampai sore hari. Hidup sore hari apakah sampai pagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah di dunia seakan-akan engkau orang asing atau orang yang sedang mengembara. Cuma sebentar para ikhwah, sebentar saja. Sebentar saja. Tidak masuk akal kalau seandainya seorang pengembara kemudian dia di tempat beristirahatnya, di rest area misalkan, dia bikin istana, rumah megah di atas 10.000 meter persegi tanah, kemudian kolam renang 5, ada helipad, ada mobil megah, mobil-mobil mewah. Nggak masuk akal, nggak dibawa. Yang dibawa cuma 3 nanti. Yang ikut ke kuburannya cuma 3. Yatba'ul mayitu ahluhu wa maluhu wa amalu. Yang akan mengikuti mayat hanya 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yarji'u minhu ithnan wa yabqa wahid. Yang nomor 1 dan 2 pulang, harta, keluarga pulang, dan tersisa amalnya. Istri yang kita tinggalkan menangis cuma paling beberapa hari, 1-2 hari. Habis itu sudah tertawa-tawa lagi. Anak-anak sedih mungkin beberapa hari saja, beberapa pekan saja. Habis itu sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sedangkan kita sendirian. Saat itu sendirian. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap dari mereka akan mendatangi Allah dalam keadaan sendirian. Dicabut nyawanya oleh malaikat maut sendirian. Diangkat ruhnya ke atas langit sendirian. Kemudian dimasukkan kembali ruhnya ke dalam jasadnya di alam barzakh sendirian. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir sendirian. Kemudian setelah itu mendapatkan siksa atau nikmat kubur sendirian. Dan ingat baik-baik, kehidupan di alam kubur lebih lama daripada di dunia. Lebih lama. Coba sekarang yang meninggal Nabi Muhammad SAW 1435 tahun yang lalu. 1000 tahun. Kehidupan di alam barzakh lebih lama daripada kehidupan di dunia. Maka persiapkanlah untuk kehidupan yang di sana yang lebih lama. Di sini cuma sebentar, bahkan mungkin keluar masjid ini kita mati. Dan sebagaimana perkataan para ulama, Al-Mughirah bin Syu'bah, man mata qamat qiyamatu. Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Al-Hasan Al-Basri pernah mendatangi seseorang yang dalam keadaan sekarat sampai meninggal. Kemudian beliau masuk ke dalam rumah dengan raut wajah berbeda ketika beliau keluar rumah. Kemudian istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, makanan sudah siap."
Kata Sang Hasan Al-Basri rahimahullah, silahkan kalian dengan makanan kalian. Sungguh aku sudah melihat sebuah pemandangan yang aku bersiap-siap untuk menghadapinya untuk itu. Semua dari kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat kuburan dan hancurnya tubuh kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qad afdha'a minal qabr." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan kuburan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min." Yang artinya, sesungguhnya kuburan persinggahan pertama dari kehidupan akhirat. Kalau orang selamat di kubur, maka fase-fase kehidupan setelah kuburan akan lebih mudah untuknya. Kalau orang tidak selamat, maka fase-fase kehidupan setelah dikubur akan lebih sulit baginya. Maka selalu berpikir para ikhwan yang dirahmati Allah, bagaimana di dalam kubur selamat. Itu yang selalu ada dalam benak kita. Terutama nih, kalau sedang resah, gelisah, gundah gulana karena urusan dunia, maka ingat, ini tidak akan dibawa di dalam kubur. Maka akan nyaman, lapang dadanya. Orang mengingat kuburan dan apa yang ada kehidupan setelahnya akan lapang dadanya. Coba saja. Ada orang resah gelisah dengan rezeki, dengan jodoh, dengan dapat anak, dia belum dapat anak, dengan kesehatan, belum sehat dari penyakitnya, urusan-urusan banyak dari problematika kehidupan dunia. Maka ingat kehidupan di alam kubur. Itu akan melapangkan dadanya dan membuat dia semangat untuk beramal ibadah. Ini yang ketiga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat sebelum terakhir, yaitu bersikaplah qanaah agar semangat untuk beribadah. Kenapa? Orang kalau tidak qanaah, akhirnya yang ada dalam benaknya adalah terus mencari perkara-perkara dunia, tidak pernah puas. Padahal dunia dicari tidak akan pernah selesai. Kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau seandainya dia tidak qanaah, dia akan kerja lagi dari jam 4 sore setelah salat asar sampai jam 8 malam. Kalau tidak qanaah, dia akan kerja lagi dari jam 9 sampai jam 3 pagi. Terus seperti itu. Orang qanaah unsurnya ada 3. Yang pertama, ar-ridha bima a'tallah walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Relalah. Mungkin itu yang lebih baik bagi kita. Karena kadang-kadang yang berlebih menjadi terbuang, yang berlebih menjadi sombong, yang berlebih menjadi diletakkan di tempat-tempat maksiat. Relalah dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Ini juga khusus untuk ibu-ibu. Yang kedua, tarkut tasyawuf lil mafqud. Tidak mencari yang tidak ada. Tidak mencari yang tidak ada. Kemudian yang ketiga, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Itulah yang disebut dengan qanaah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan bukan dengan banyak harta benda, akan tetapi kekayaan adalah kekayaan qalbu. Kekayaan perasaan, nyaman perasaannya, kekayaan waktu luang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwah yang kelima adalah
seseorang agar semangat untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperhatikan keadaan orang-orang yang dalam keadaan sekarat. Perhatikan orang-orang yang dalam keadaan sekarat. Perbanyaklah kalau ada mendengar orang masuk rumah sakit dalam keadaan parah, maka jenguklah. Luangkan waktu untuk itu. Kenapa para ikhwah? Coba perhatikan, dalam salah satu keadaan sekarat adalah sakaratul maut. Bagaimana keadaan sakaratul maut? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh anaknya, "Kaifa tash'uru bi sakaratil maut?" Bagaimana engkau merasakan sakaratul maut? Beliau mengatakan, "Ka'anni atanaffasu min sammi ibrah." Seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Silakan Bapak Ibu sekarang tarik nafas dalam-dalam. Sebelum kita bernafas seperti bernafas dari lubang jarum. Sangat susah. Kemudian belum selesai itu. Wa ka'anna jambayya fi takht, dan seakan-akan badanku dimasukkan ke dalam lubang yang sempit. Wa ka'anna ghusna syaukin yujarru min qadami ila hamati. Seakan-akan batang-batang pohon yang berduri dipukulkan dari telapak kakiku sampai kepada kepalaku. Itu sakaratul maut yang semua dari kita akan merasakannya. Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang rasa sakit kematian dengan kebenaran. Itu yang kalian selalu lupa atasnya. Ingat keadaan-keadaan orang yang dalam keadaan sekarat. Ini akan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30, "Kalla idza balagatit taraqi." Tidak sekali-kali ketika sampai taraqi, nafasnya sudah di tenggorokan, wa qila man raq, maka dikatakan siapakah yang raq, wa dhanna annahu al-firaq, dan dia mengira dia akan berpisah. Wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzil masaq. Pada saat itu dia menoleh ke kanan kiri, tidak ada yang bisa menolongnya. Akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering melihat orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Ini menambah kita untuk beramal saleh, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah indahnya ketika seseorang mendapatkan husnul khatimah. Karena para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada nikmat, nih perhatikan, tidak ada nikmat yang lebih besar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba di dunia dibandingkan husnul khatimah. Orang memiliki rumah megah, harta berlimpah ruah, mobil-mobil mewah, tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan husnul khatimah. Kalau dia belum mendapatkan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, beribadah kepada Allah, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza arada bi'abdihi khairan asalah." Allah jika menginginkan kepada hamba kebaikan, Allah akan maniskan hidupnya. Kaifa asalahu ya Rasulullah? Bagaimana Allah maniskan hidupnya? Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah akan memberikan petunjuk kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Sebelum meninggal di masjid, sebelum meninggal salat, sebelum meninggal baca Quran, sebelum meninggal berdakwah, sebelum meninggal berjihad, sebelum meninggal berkhutbah, sebelum meninggal ngajar di kelas, sebelum meninggal baca Quran. Itu nikmat-nikmat yang tidak bisa diukur dengan dolar, rupiah, emas batangan, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Maka tanamkan itu. Saya harus dapat husnul khatimah, karena itu adalah harta yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ini yang bisa kita sampaikan.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pesan saya untuk diri pribadi sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yang ahlu sunnah, pengikut dakwah sunnah harus berprestasi ibadah di dalam hidupnya, terutama saat di rumahnya sendirian, bukan di hadapan orang banyak. Saat sendirian, baca Qur'annya, zikirnya, sholatnya, sedekahnya, saat sendirian. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon setelah ini mungkin tidak perlu untuk salaman banyak ya. Saya akan langsung keluar sehingga tidak menggunakan waktu yang banyak karena mengejar pesawat di bandara. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.